Perkenalkan, nama saya Francisca Runtuene dengan NIM 220611020644. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai materi perkembangan manajemen dalam konteks global. Adapun tujuan pembelajaran untuk mengetahui perkembangan manajemen dalam konteks global revolusi industri, untuk mengetahui lingkungan organisasi eksternal dan internal, untuk mengetahui tantangan manajemen di era global, untuk mengetahui pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Lingkungan organisasi eksternal dan internal. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi, semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi pihak yang berkepentingan internal, yaitu organisasi itu sendiri. Internal antara lain karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Ada kalanya suatu posisi dalam organisasi menghendaki klarifikasi pendidikan tertentu, seperti programmer komputer mensyaratkan karyawannya untuk lebih menguasai software terbaru. Menjalankan usaha organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Pengertian manajemen yang terdapat dalam InvestorWorks.com yaitu management is the group of individuals who make decisions about how business is run. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Lingkungan umum. Lingkungan umum. Elemen-elemen lingkungan umum meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Variabel sosial antara lain demografik, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar salah, dan tugas wajib. Perkembangan penduduk angkatan kerja, struktur kerja, partisipasi kerja, dan pendidikan mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya. Demografik atau keadaan penduduk pada suatu wilayah seperti bertambahnya usia angkatan kerja. Hal ini membawa perubahan bagi organisasi karena mempengaruhi besarnya pasokan tenaga kerja. Demografik juga membentuk pasar untuk beraneka produk yang disebabkan oleh baby boomers atau ledakan bayi. Gaya hidup juga membawa pengaruh terhadap organisasi. Sebagai contoh, meningkatnya hidup konsumtif masyarakat perkotaan mendorong mereka untuk membeli barang-barang yang bermerek dan selalu up to date. Hal ini mendorong organisasi untuk lebih menghasilkan produk mutu dan kualitas produknya. Faktor nilai-nilai sosial antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Misalnya di negara Jepang banyak orang bekerja pada suatu perusahaan untuk seumur hidupnya. Ini berbeda dengan sebagian besar negara-negara lain di mana masyarakatnya sering berpindah-pindah pekerjaan dalam jangka pendek. Struktur organisasi di Prancis lebih kaku daripada organisasi di Jepang atau Amerika. Di Jerman, hak pekerja dan serikat pekerja dijamin oleh undang-undang dan karyawannya disebut sebagai mitra sosial dan memiliki upah lebih besar daripada
di Amerika Serikat. Variabel politik, berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. Proses politik mencakup persaingan antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasarannya sendiri. Seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang tidak berat, pemerintah hendaknya menjadi kekuatan politik yang mewakili masyarakat melalui regulasi, strukturasi, dan dekonsentrasi. Variabel teknologi meliputi perkembangan baru dalam produk atau proses serta pengetahuan seperti fisika yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Teknologi dapat mengubah segala sesuatu secara cepat dan ada kalanya masyarakat tidak siap atau belum siap akan perubahan teknologi. Inovasi dalam bidang komputer, masih robot, bioteknologi, dan sumber daya alam lainnya mempengaruhi produktivitas masyarakat dan penjelasan di antara jelas bahwa lingkungan organisasi tidak statis. Manajemen organisasi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kesempatan agar berkembang di lingkungan luar. Organisasi dapat menentukan keberhasilan organisasi, lembaga, badan usaha. Untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan di luar organisasi, manajer perlu memonitor lingkungan umum. Sebagai contoh, manajer perlu mengurangi produksi barang mewah bila melihat adanya kecenderungan penurunan pengeluaran secara umum dari konsumennya. Organisasi mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungan umum dan berbagai sumber seperti dari hubungan informal dan industri. Strategi menghadapi lingkungan. 1. Mempengaruhi lingkungan khusus, misalnya menggunakan promosi dari iklan untuk mempengaruhi konsumen. 2. Monitor lingkungan umum, misalnya mengamati perubahan variabel demografis, sosial, ekonomi. 3. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. 2. Tantangan manajemen di era global. Revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa dimanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Jadi revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam produk suatu barang. Revolusi industri juga mengintegrasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Tantangan dan peluang manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Pada era revolusi digital ini, sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengubah suatu tantangan menjadi peluang, maka perusahaan mampu lebih produktif, inovatif, serta adaptif. Selsuka dalam Yahya 2018 menyatakan industri digunakan pada 3 faktor yang saling terkait, yaitu digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dan teknik kompleks. Digitalisasi produk dan pelayanan, model pasar baru. Selain itu, Led et al. 2013 menjelaskan industri ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi dan konektivitas. 2. Munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. 3. Terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. 4. Perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Kemudian Bauer de Wi 2015 menyebutkan dalam mengimplementasikan industri pada komponen tenaga kerja labor harus memenuhi 1. Kolaborasi manusia dengan robot. 2. Kontrol dan kendali jarak jauh. 3. Manajemen kinerja digital. 4. Otomasi pengetahuan kerja. Survei penelitian. Informal
dalam penelitian ini adalah pimpinan HRD. Berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan HRD Grand Hotel Jambi bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia di Grand Hotel Jambi sangat bergantung kepada kualitas karyawan ke depan. Oleh karena itu, Grand Hotel Jambi harus memiliki karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang bagus menurut pimpinan HRD untuk meningkatkan produktivitas karyawan Grand Hotel Jambi. Setiap semester melakukan penilaian terhadap karyawan. Analisa yang dimaksud terdiri dari 3 proses, yaitu analisa perusahaan, analisa kualifikasi karyawan, analisa kinerja karyawan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan bahwa yang disampaikan sudah benar dan sudah dilakukan. Pelatihan yang dilakukan ini umum dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan, terutama pada era revolusi industri sangat membutuhkan karyawan yang memiliki kualitas yang tinggi. 3. Pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Pemahaman tentang multikulturalis. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal dan bahasa, perilaku, dan kebiasaan sampai cara suatu kelompok atau mensyaratkan penyelesaian masalah multikultural. Manajemen multikultural adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien sehingga organisasi menghasilkan output yang tidak hanya cakap sesuai disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain. Hubungan ilmu budaya dengan manajemen. Manajemen sendiri baik dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia masih memiliki definisi yang beragam. Dan apakah manajemen terpengaruh oleh budaya itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan, mari kita lihat lagi definisi manajemen menurut Mary Parker Follett. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa, berkomunikasi, dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya sangat berperan besar pada bidang manajemen. Kesimpulan. Dari semua penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan manajemen dalam konteks global atau dalam revolusi industri tentunya menjadi suatu yang sangat penting dikarenakan pesatnya kemampuan perkembangan dunia dalam berbagai faktor yang dalam hal ini sangat mempengaruhi dunia manajemen. Dan dari perkembangan kemajuan dunia yang terus-menerus berlanjut, tentunya juga menimbulkan banyak tantangan dalam dunia manajemen, baik itu pada lingkungan organisasi yang meliputi banyak hal seperti sumber daya manusia atau karyawan, bahkan hal yang lainnya, di mana dalam hal ini kinerja pada karyawan selanjutnya akan berpengaruh juga pada proses manajemen. Oleh sebab itu, dinyatakan pentingnya juga mengenai pelatihan dan penilaian akan sumber daya manusia agar bisa menghadirkan karyawan dengan kualitas sehingga yang memenuhi standar dalam menghadapi revolusi industri. Kan kemajuan yang mempengaruhi kebudayaan sehingga menghadirkan banyak perubahan juga berpengaruh terhadap manajemen dan begitu pula sebaliknya. Semua itu dapat kita bertindak, bertingkah laku, dan berpikir agar dapat menuntun kita untuk mengelola informasi dengan baik dan benar. Yang artinya dalam hal ini juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Namun tanpa menyampingkan kebudayaan lama, dan tentunya dalam semuanya itu ditunjukkan juga untuk kemajuan organisasi sesuai perkembangan yang berlangsung khusus dalam revolusi industri. Saran, jadikan perkembangan yang ada sebagai tantangan dan peluang untuk kemajuan yang semakin berkualitas dalam semua aspek. Tetap menjaga kebudayaan lama yang tidak menurunkan kualitas organisasi atau tidak merugikan proses manajemen. Sekian presentasi mengenai perkembangan manajemen
manajemen dalam konteks global. Terima kasih.